Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiz Awaludin, NIM 11920500043 dari kelas 3B Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektrokimia. Sebenarnya, apa sih elektrokimia itu? Elektrokimia adalah studi mengenai hubungan antara reaksi kimia dan listrik yang menyertainya. Seperti namanya, elektro itu berhubungan dengan listrik. Kimia, ilmu kimia, berarti ini ada hubungannya antara reaksi kimia dan listrik yang menyertainya. Hal ini termasuk studi tentang arti perubahan kimia yang disebabkan karena keberadaan arus listrik ataupun produksi energi listrik oleh reaksi kimia tertentu. Nah, demikian pengertian dari elektrokimia. Jenis sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel volta atau sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik proporsional. Yang kedua, sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Dari kedua ini, sel volta dan sel elektrolisis memiliki perbedaan. Di antaranya, sel volta yang pertama, reaksi kimianya menghasilkan energi listrik. Yang kedua, digunakan dua elektroda logam berbeda. 3. Anoda bermuatan negatif, sedangkan katoda bermuatan positif. 4. Reaksinya spontan. Nah, berbeda dengan sel elektrolisis. Kalau sel elektrolisis, energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Digunakan dua elektroda inert yang berbeda. 3. Anoda bermuatan positif, katoda bermuatan negatif. 4. Reaksi tidak spontan. Jadi antara sel volta dan sel elektrolisis ini bertolak belakang. Nah, kita lanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday. Dalam hukum Faraday ini terdapat dua hukum. Hukum yang pertama, disebutkan bahwa massa suatu zat yang diendapkan atau dibebaskan di setiap elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan yang terlibat. Hukum kedua berbunyi, suatu zat yang diendapkan atau dibebaskan pada elektroda berbanding lurus dengan muatan yang melaluinya. Kita masuk ke rumus Faraday atau hukum Faraday. Nah, rumusnya adalah M sama dengan Q per V kali M per Z. Dengan keterangan M sama dengan massa dari zat yang dibebaskan atau dihasilkan. Q itu total dari muatan listrik yang dilewatkan oleh zat. F sama dengan tetapan atau konstanta Faraday. M besar sama dengan massa molar dari zat. Z sama dengan bilangan dari valensi ion zat atau elektron yang ditransfer per ion. Perlu berhati-hati, M kecil dan M besar di sini berbeda. Kalau M kecilnya massa dari zat yang dibebaskan atau dihasilkan, sedangkan M besarnya massa molar dari zat. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal hukum Faraday. Di sini saya akan menjadikan satu contoh soal berkaitan dengan hukum Faraday. Nah, sebuah benda logam yang dilapisi oleh tembaga
ditempatkan di dalam sebuah larutan CuSO4, pertanyaannya adalah berapakah massa tembaga yang dihasilkan jika arus 0,22 ampere tersebut mengalir melalui sel selama hampir 1,5 jam atau 90 menit. Nah, di sini ditanyakannya adalah massa dari tembaga. Kita langsung ke pembahasan. Pembahasannya seperti ini. Muatan listrik yang dilewati oleh sel adalah 0,22 ampere kali 5400 detik. Tadi kan 1,5 jam sama dengan 95 menit. Kita konversikan ke detik. 5400 detik sama dengan 1200 C atau Coulomb, atau bisa ditulis dengan 1200 C tambah 96.599 CF itu sama dengan 0,012 F. Karena reduksi 1 mol ion CO2 memerlukan penambahan 2 mol elektron, maka massa Cu yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya tadi. 63,54 gram mol itu kali 0,5 mol Cu per F kali 0,012 F. Hasilnya adalah sama dengan 0,39 gram tembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari yang tadi, berapa massa tembaga dari contoh soal rumus Faraday di atas adalah sebesar 0,39 gram tembaga. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.